Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, terutama saya haturkan kepada Ibu Sandi Ari Susiatmi selaku dosen pengampu mata kuliah Pasien Safety. Sebelumnya, perkenalkan saya Tri Utami, nomor NIM 23. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai isi undang-undang yang berkaitan dengan pasien safety dan kebidanan pada Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2023. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke inti materi. Saya akan berbagi layar untuk materi tersebut. Baik, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu asuhan kebidanan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, undang-undang ini memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis pencegahan. Yang ketiga, tenaga kebidanan perlu memahami hak dan kewajiban pasien, standar keselamatan pasien, dan perlindungan pasien untuk memberikan asuhan kebidanan yang optimal. Langsung saja, berikut ini yang berkaitan dengan pasien safety. Yang pertama, hak dan kewajiban rumah sakit. Terdapat dalam pasal 177, menjelaskan bahwa informasi dan kerahasiaan medis pasien harus dilindungi dan hanya dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, terdapat pada pasal 171, ketentuan yang mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban rumah sakit dalam memberikan pelayanan dan kewajiban rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan pasien. Berikutnya, terdapat pada pasal 190. Rumah sakit wajib menerapkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, termasuk pelayanan kebidanan. Berikutnya, terdapat pada pasal 191 yang menjelaskan tentang melaksanakan sistem rujukan dan memastikan standar keselamatan pasien. Penting untuk kebidanan karena proses rujukan ibu hamil ataupun persalinan memerlukan manajemen yang tepat dan aman. Berikutnya, yang berkaitan dengan hak pasien. Terdapat pada pasal 276 menyebutkan bahwa pasien mempunyai hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, mendapatkan penjelasan yang memadai tentang pelayanan kesehatan yang diterima, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Berikutnya, pada pasal 278, mengatur soal hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan, serta hak untuk mematuhi atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan. Berikutnya, terdapat pada pasal 192, mencakup hak pasien terkait penolakan pengobatan dan hak atas perlindungan terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian rumah sakit. Berikutnya, terdapat pada pasal 276, secara umum mengatur hak pasien untuk informasi dan perlindungan hak asasi selama proses pelayanan medis. Berikutnya, terdapat pada pasal 278, hak pasien untuk mendapatkan informasi dan perlindungan kerahasiaan kesehatan pribadi. Berikutnya, kewajiban pasien. Terdapat pada pasal 277. Pada pasal ini menyebutkan kewajiban pasien untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis, serta membayar imbalan jasa pelayanan. Pada pasal 277 ini menjelaskan bahwa wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Berikutnya, kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan. Pada pasal 24, seluruh upaya kesehatan wajib sesuai standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya terdapat pada pasal 176. Fasilitas kesehatan wajib terapkan standar keselamatan pasien yang meliputi identifikasi risiko, analisis, pelaporan insiden, dan manajemen risiko. Berikutnya terdapat pada pasal 178, peningkatan mutu internal
Peningkatan mutu internal wajib mencakup pelaporan insiden keselamatan pasien, manajemen risiko, serta peningkatan mutu eksternal melalui akreditasi oleh lembaga ditetapkan oleh Menteri. Berikutnya, pada pasal 165, pada ayat 3, berikan pelayanan sesuai standar. Berikutnya, pada pasal 173, tentang memprioritaskan kesehatan pasien, wajib selenggarakan rekam medis dan membuat SOP. Berdasarkan standar pelayanan, menjadikan seluruh lingkungan sebagai kawasan tanpa rokok. Berikutnya, pada pasal 174, larangan menolak pasien gawat darurat atau meminta uang muka, mengutamakan keselamatan nyawa tanpa penundaan administratif. Berikutnya, terdapat pada pasal 189, pada ayat 1 yang berbunyi tentang memberikan pelayanan aman, bermutu, dan anti-diskriminatif, membuat dan menjaga standar mutu pelayanan. Berikutnya, undang-undang yang berkaitan dengan peran bidan dalam sistem kesehatan. Terdapat dalam pasal 40 yang berisi tentang upaya kesehatan ibu ditunjukkan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu. Asuhan kebidanan merupakan bagian integral dari upaya kesehatan ibu. Berikutnya pada pasal 41 sampai dengan 49 yang berisi tentang pasal yang mengatur tentang upaya kesehatan bayi dan anak. Asuhan kebidanan berperan penting dalam upaya kesehatan bayi dan anak. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan gawat darurat dan atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Terdapat pada pasal 275 ayat 2. Baik, berikutnya undang-undang yang berkaitan dengan kebidanan, yaitu terdapat pada pasal 23 ayat 1 yang berbunyi penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, non-diskriminatif, dan berkeadilan. Berikutnya pada ayat 2, penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika. Dikarenakan bidan adalah ujung tombak dalam layanan ini pada saat di lapangan. Baik, berikutnya masih berhubungan dengan kesehatan reproduksi yang ada dalam pasal 54 ayat 2, menjelaskan tentang upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi yang pertama masa sebelum hamil, masa kehamilan dan persalinan, dan pasca persalinan. Yang kedua, pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Dan yang terakhir yaitu kesehatan sistem reproduksi. Baik, selanjutnya yaitu undang-undang yang berkaitan dengan reproduksi. Terdapat pada pasal 57 ayat 1 yang menjelaskan tentang pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk reproduksi dengan bantuan, harus dilakukan secara aman dan berkualitas, dengan memperhatikan aspek khas, terutama untuk perempuan. Pada ayat 2 menjelaskan tentang pelayanan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting yang diatur dalam sistem kesehatan nasional dan termasuk layanan yang mesti diselenggarakan oleh tenaga yang kompeten. Baik, berikut Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan dan Kebidanan. Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan dan Kebidanan terdapat dalam pasal 225, di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan untuk mengembangkan keprofesionalitasannya. Fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kebidanan, distribusi, dan pengembangan kapasitas tenaga bidan. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Kesehatan terdapat pada pasal 203 dan 22. Pada yang pertama, pengelolaan layanan kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi dan berjenjang, termasuk pelayanan di tingkat laju yang dikelola oleh tenaga kebidanan dalam aspek tertentu. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan, termasuk di bidang kebidanan, adalah bagian dari sistem pengembangan kesehatan nasional.
Berikut Undang-Undang tentang Upaya Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat. Terdapat pada pasal 20 yang berbunyi sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 3 meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya lain yang diperlukan. Berikutnya terdapat pada pasal 21. Ayat 1 berbunyi tentang pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 4 diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang dilakukan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berikutnya pada ayat 2. Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dalam suatu sistem kesehatan nasional. Berikutnya ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan presiden. Selanjutnya, pada Undang-Undang tentang Upaya Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat pada pasal 20 dan 21, fokus pada program-program kesehatan ibu dan remaja, serta integrasi layanan kebidanan yang komprehensif. Baik pemaparan materi tentang undang-undang yang berkaitan dengan pasien safety dan kebidanan sudah selesai saya paparkan. Saya meminta maaf atas segala kesalahan dan nutur kata yang kurang teratur. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah bekerja sama. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Bidan Sandi Ari Susiatmi yang telah meluangkan waktu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.